Aku Anton, usia 35 tahun, tinggal di sebuah kompleks perumahan sederhana di pinggiran kota. Aku bekerja sebagai teknisi listrik dan sering pulang larut malam. Istriku, Lina, seorang ibu rumah tangga. Kami menikah sudah 7 tahun dan belum dikarunia anak. Walaupun begitu, kami bahagia. Sudah beberapa bulan terakhir aku merasa ada yang berubah dari Lina. Ia sering sibuk dengan ponselnya, lebih perhatian pada penampilannya, dan mulai sering alasan pergi ke rumah tetangga kami. Tony seorang duda keren yang tinggal persis di sebelah rumah. Awalnya aku menepis semua pikiran buruk itu. Tapi malam itu, semua berubah. Hari itu aku sengaja pulang lebih awal. Tanpa memberitahu Lina, begitu masuk rumah, aku tidak menemukan Lina. Rumahku sepi, curiga. Aku keluar lewat pintu belakang dan berjalan ke sisi rumah Anton. Dari jendela yang sedikit terbuka, aku mendengar suara tawa pelan dan desahan. Hatiku seperti dihantam palu godam. Dengan perlahan aku intip dari celah jendela dan disitulah kulihat Lina, istriku, dalam pelukan Tony. Tubuhku gemetar, dadaku sesak, tapi aku tidak masuk. Aku hanya merekam semuanya dengan ponselku, sebagai bukti. Malamnya, Lina pulang dan bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Aku diam saja, tak berkata sepatah kata pun, hanya menatapnya dalam dingin. 2 hari berikutnya aku bertindak seolah tidak tahu. Tapi diam-diam aku sudah menyusun rencana balas dendam. Aku tahu Anton sedang kesepian, dan aku tahu siapa yang bisa jadi pancingan sempurna. Tari, teman SMA aku dulu yang cantik, namun janda. Dia bercerai karena suaminya selingkuh. Keesokan harinya, aku meminta bantuan Tari untuk menjebak Tony. Tari setuju, dan akhirnya bisa bekerja sebagai pembantu di rumah Anton. Seperti yang kuduga, Anton mulai mendekati Tari. Dalam waktu seminggu, hubungan mereka sudah jadi rahasia umum di komplek. Tapi yang Tony tidak tahu, semua itu jebakan. Tari diam-diam merekam semua pembicaraan dan rayuan Tony yang juga membicarakan Lina. Termasuk saat Tony mengaku hanya mempermainkan Lina demi pelampiasan. Semua rekaman itu kukumpulkan. Dan malam minggu itu, di depan Lina dan Tony, aku putar videonya. Lina menangis, Tony membela diri. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku sudah tahu dari awal, dan aku sengaja biarkan kalian hanyut dalam dosa kalian. Tapi sekarang, aku selesai. Ucapku dingin. Setelah itu aku pergi meninggalkan Tony. Lina hanya bisa menangis. Sementara warga sudah ramai datang mendengar keributan di rumah Tony. Setelah tahu masalahnya, warga minta Tony segera pergi keluar dari kompleks. Sedangkan Lina, saat itu juga kutalak 3 dan kusuruh tinggal bersama Tony malam itu juga. Esok paginya, Lina dan Tony pergi disaksikan oleh warga kompleks perumahan. Sangat puas hatiku berhasil mempermalukan mereka. Aku pun akhirnya menikah dengan Tari, dan karena kami pernah disakiti pasangan kami masing-masing, maka kami bisa menjaga hati masing-masing dan hidup bahagia.